siap semuanya? Coba pembelajaran kita pada hari ini bisa dibuka lewat chat yang itu. Terus tujuan pembelajaran silahkan dibaca. Ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian perubahan budaya dengan benar. Menyebutkan contoh perubahan budaya dengan benar. Menguraikan hubungan antara perubahan sosial dan perubahan budaya dengan benar. Menyimpulkan hubungan perubahan sosial atau perubahan budaya pada suatu contoh peristiwa kehidupan dengan tepat. Menyajikan hasil analisis tentang hubungan perubahan sosial budaya dengan jelas dan benar. Oke, terima kasih Kak Sofia. Untuk selanjutnya silakan diklik slide selanjutnya. Di situ nanti saya akan mengajukan sebuah pertanyaan, yang mana pertanyaannya kita lewat video yang akan saya tampilkan terlebih dahulu. Oke, coba kita tayangkan dan menyaksikan video yang sudah saya siapkan. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijajarin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Dan di sebelah sana bentuknya Kak Bintang, Rama, Abel, Nabil. Yang baru apa dari video itu tadi? Internet. Temukan internet. Selain internet tadi ditemukan alat transportasi. Contohnya apa Kak? Apa? Mobil. Oke, terima kasih. Ini nanti ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar kita kali ini adalah menganalisis
Dan yang tidak ketua anggota, silakan mempersiapkan sebuah pertanyaan atau sebuah permasalahan yang mana nanti silakan dibuat pertanyaan dan kalian lempar ke teman kalian. Oke, baik Kak. Saya awali dulu untuk materi kita. Simpan dulu pertanyaan. Silakan dilempar ke kelompok lain. 3, yuk lempar. Terus lagi lempar lagi ke temannya, tapi jangan sama kelompok. Terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu, jika ingin sekolah ataupun bekerja, biasanya menggunakan beda baik dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Sekarang kalangan remaja kan menggunakan contoh untuk bekerja asal belum memiliki. Pertanyaannya, bagaimana dampak negatif dari perubahan tersebut? Apa yang menyebabkan kalangan remaja menggunakan motor? Dampak negatifnya banyak terjadinya laka lantas atau kecelakaan yang disebabkan pengendara di bawah umur. Para remaja sekarang menggunakan motor karena gengsi dan banyaknya motor yang ada. Yuk silakan angkat tangan, silakan tunjuk Kak. Yang angkat tangan untuk bertanya. Silakan. Sudah. Lanjutnya selain Kak Maruf. Apakah ada lagi yang bertanya? Cukup. Oke, sudah. Tadi untuk yang bertanya Kak Maruf. Terima kasih. Oke, silakan untuk presentasinya. Yang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, beri tepuk tangan kepada kelompok yang sudah maju. Nah, soal kalian bisa kalian buka di link yang sudah saya share di grup Second Day 3. Linknya yang
butuh form. Maka kira-kira kita tadi sudah mempelajari tentang apa saja ya? Perubahan budaya. Nah, perubahan budaya tadi contohnya apa saja ya? Ya, mungkin gaya hidup. Selain gaya hidup ada perubahan dalam bidang apa lagi? Yuk, selain gaya hidup yang berubah apa saja kak? Alat komunikasi. Ya, alat komunikasi, Transportasi. pakaian, terus gaya itu jenis transportasi atau dan lain-lain. Ya, untuk selanjutnya kita nanti untuk pertemuan berikutnya membahas tentang bentuk-bentuk perubahan budaya. Nah, untuk bentuk-bentuk perubahan budaya mungkin kita nanti berbeda dengan pembelajaran kali ini. Oke, baik kak. Untuk selanjutnya ketika sudah saya sampaikan materi berikutnya, silakan kalian melakukan buku kalian semuanya. Mari kita tutup doa di depan kelas. Oke, silakan dilakukan dengan dan kita tutup kemudian kita yang berikut sesuai dengan judul yang awal tadi. Tutup dengan doa. Doa. Berdiri. Gerak. Kalian berdiri. Perangkatnya kita bawah. Siapa berdoa? Tangan diangkat, kepala tunduk, mata dipejam. Keras. Doa. Berdoa dimulai. Saya salam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa